Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan unzila fil Qur'an karim nas wa bayyinatin wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara tis'aini fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadimin ibadat sanah. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para bapak, para alim, para ulama, para sekutu-sekutuan, para mujas, wabil khusus kepada al-mukarram Al-Ustaz Madinah Spile, juga kepada al-mukarram Ustaz Mudati sebagai Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bogor, juga kepada Abinal Kiram Al-Mukarram Al-Ustaz Mubarak, teman karib satu perjuangan, satu tujuan. Amin. Mudah-mudahan bisa bersama-sama dunia akhirat. Amin. Juga kepada sesepuh Bapak Supono Al-Haj, juga kepada para hujas, para penisbu, para jamaah Muslim Masjid Al-Hidayah Bogor yang senantiasa mudah-mudahan kita doakan panjang umur, amin, berkah selalu, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah, puasa, sholat tarawih, tadabbur Al-Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang diamalkan oleh para hadirin jamaah diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita doakan sekalian yang lagi usaha, mudah-mudahan diberikan usaha yang lancar, yang barokah, diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, terutama dijauhkan dari segala musibah dan segala penyakit, amin. Yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Ta'ala. Yang lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan pada kesempatan minggu ini, pagi yang di sholat subuh berjamaah, kita berdoa bersama-sama untuk ke depan dan selanjutnya diberikan keberkahan panjang umur, dan mudah-mudahan dijadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan soleh, amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menyimak antara tausiah atau untuk pada kesempatan pagi ini tanggal 11 ya. Kita agak terasa kalau sudah tanggal 11 Ramadan. Dalam hal ini saya akan membacakan kitab, namun waktu setengah jam, mari kita bersama-sama kutip. Artinya kita punya pedoman yang luar biasa untuk pedoman kita hidup. Apakah hidup kita seperti ini yang kita disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Dan artinya umatnya Rasul adalah tiada tandingannya. Besok pun setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang pertama akan memasuki surga, diikuti dengan umatnya. Amin Allahumma. Dalam hal ini fadilah luar biasa. Artinya kita kutip fadilah-fadilah, keutamakan ngaji, mengkaji, menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Fadilah seperti apa?
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya mengatakan begini, "Man hadaru majlisal ilmi fi Ramadan, kata Allahu lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin." Beruntunglah bagi umat Islam termasuk umatnya Rasul. Cuman kita jalan, pergi, niat pun akan menghadiri majelis menuntut ilmu di suatu tempat, bahkan pun menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Ini luar biasa. Kita cuma menjalankan 1 jam, bahkan pun sore sudah menjalankan sholat isya terakhir, disusul dengan baca dan Al-Quran. Itu luar biasa. Tidak lain adalah harapannya insya Allah surga, amin. Allah, kita bersama-sama niat yang baik saja supaya kita sudah niat, walaupun belum melaksanakan sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Amin Allah. Ini istimewa untuk umat Rasulullah. Nah di sini barang siapa yang menghadiri di tempat ilmu, menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, nih habis. Kita harus giat dan semangat karena ada ganjarannya, ada pahala sendiri dan ada hadiah sendiri, bonus tersendiri di bulan suci Ramadan. Ini lain. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan pilihan yang di dalamnya itu mengandung fadilah yang luar biasa dan keistimewaan luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi bulan suci Ramadan dikarenakan hadirin bulan suci Ramadan yang banyak, paling banyak tersendiri yang diturunkan Al-Qur'anul Karim. Di samping itu yang termasuk adalah luar biasa keistimewaan di bulan suci Ramadan, di dalamnya ada suatu hikmah yang keistimewaan tiada tandingan, yaitu di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang artinya 1000 bulan. 1000 bulan itu dulu ada yang orang namanya suatu waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang orang ibadah 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Ini ibadah tahun-tahun sampai 83 tahun lebih atau 1000 bulan. Itu masih utama dibanding dengan umat Rasulullah SAW cuma 1 malam, yaitu dikatakan Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar itu kita prioritas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jauhkan mulai tanggal 20, 21, 23, 25, 27, 29 prioritas untuk umat Islam. Itu ada tersendiri fadilah luar biasa. Dosa yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah lewat. Dan cita-cita yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Amin. Allahumma. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ini maka dari itu kita kunjungi, datang ke tempat taklim. Mari bersama-sama. Setiap langkah yang menghadiri pengajian di bulan suci Ramadan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah 1 tahun. Bikuli qadamin ibadah sanatin. Wa yaqulu man taqal arsy wa man dawama ala jamaati. Fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bikulli waqtin madinatan tamlaku minnati min ni'amillahi ta'ala. Memang luar biasa hadirin. Kita cuma menghadiri di sini ada 3D: duduk, datang, dengar, dengerin. Duduk, datang, dengar,
3D, D3. D3 duduk, datang, duduk, dengerin. Itu satu langkah Pak. Coba nyari di mana Pak seperti itu. Satu langkah akan satu langkah nih. Nah kalau Bapak dari Bekasi ke sini berapa langkah? Dari Bogor berapa langkah? Dari mana? Itu coba Pak. Coba. Ada yang itu langkahnya di rumah Pak. Coba kita tahu. Ada nggak? Akan saya bandingkan. Pak Mubarok ngitung dari langkah ke depan soal rumah ujung ke sini berapa langkah? Hah? 100. Alhamdulillah. Ini 100 dikalikan ya ibaratnya setahun 1 tahun dikalikan 100 berapa 100 itu 100 langkah. Coba kalau bukan rumah Kanjeng Nabi nggak ada halangan istimewa seperti itu. Karena Kanjeng Nabi sudah berjamin umatku jangan sampai sesat setelah ditinggal Rasulullah SAW. Cuma tinggal adalah kitab dan sunnah. Betul. Menjalankan kitab Al-Quranul Karim dan sunnahku. Coba lega. Ini berarti 100 langkah, 100 tahun. Nyari di mana? Langkah. Hadirin rahmat Allah SWT. Ini untuk pedoman kita sekalian supaya kita semangat ngaji. Dan saya jauh-jauh dari sana ya cukup. Kalau nggak apa-apa ngaji itu ngaji. Kalau dari kecil ngaji, bareng apa Mubarok. Alhamdulillah Mubarok. Di sana ngaji ya nafsu. Ini baca kitab ya tahu. Harokat A itu ya tahu. Terus makhrajah terus isinya artinya mufrad jama' masdar fa'il fi'il ya ngerti. Karena ngajinya nafsu. Itu termasuk dalam fikih. Kita bakal hilang. Ngaji harus nafsu panas gilirannya bapak nengok anaknya gila. Enggak bawa apa sadarnya diri sendiri disandingin. Saya pernah ya Pak Maruf ya sandingin. Bapak panas tapi setelah itu jadi karena apa yang dikuasai ilmunya. Jangan dikira itu ilmu nafsu aja itu nggak berguna. Penting untuk memahami arti kita. Itu coba dia itu yang ahli nafsu, agak solo kayak solo ngerti cara mengartikan itu ngikutin namun jangan asal mengartikan. Ya. Dan ini keistimewaan para hadirin di bulan Ramadan saya akan kutip sampai tuntas supaya kita semangat ngaji walaupun terawih ada untungnya semangat biar ngaji supaya dapat pahala yang full atau sempurna nggak mengurangi. Coba kalau ngaji benar-benar terpaksa ya Allah kurang ini yang sempurna. Maka dari itu di sini biar baca Al-Quran pertahankan, lestarikan masjid ini bangun dengan kegiatan-kegiatan jangan malas. Jangan salah refleksi, jangan salah tanpa, jangan salah beda prinsip, jangan kita ngaji aja yang penting ngaji. Udah ada jelas ada dasarnya dari Ibnu Malik mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Malik bahwa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Dan ini kita prioritas untuk kesini. Alhamdulillah, ini pahalanya luar biasa. Dan kalau dari Bogor ke sini ada berapa? Nakal luar biasa. Wa yaqulu mangita al-asy wa man dawama ngala jama'ati fi ramadan aqallahu ta'ala bi kulli rahmatin madinatin tamlaku min ni'amillahi ta'ala. Nih, yang kedua, fadilah kita barang siapa menghadiri, menjalankan, mendawakan, melanggengkan, mengistiqomahkan tentang berjamaah nih Pak. Jangan malas jamaah di rumah juga sendirian, bengkok sendirian ke masjid, silaturahmi dapat untungnya nih. Silaturahmi ketemu kawan-kawan teman-teman sebaya itu udah memanjangkan umur, berkaulah dan gampang rezekinya udah pasti. Di sini pasti dikasih gorengan Ustaz Madinah dan nanti bapaknya
Itu udah salah satunya tuh menunjukkan bahwa itu rezeki udah jelas. Yang lain hakikatnya nggak boleh bertahu. Barang siapa yang mendapatkan artinya istiqomah, sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, Allahu Ta'ala bikulli rakatin akan diberi oleh Allah Ta'ala setiap rakaat. Bapak 20, Bapak jamaah di sini 5 waktu. Ada berapa rakaat? Ya? Berapa rakaat? 17. Jangan berlaku. 17 rakaat dikalikan 5 waktu. 5 waktu ada 17 rakaat, ada 17 Fatihah. Padahal di sini isinya Al-Quran luar biasa. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, Allah akan memberikan mengangkat derajat dan memberi faedah pahala yang luar biasa. Akan diberi 1 miliar yatim. 1 huruf akan diberi dicatat ibadah 100 kebaikan. Ubah 1 huruf. Kalau Bapak bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wan ladzi qaddara fahada wan ladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Itu berapa ayat, berapa huruf, Pak? Kalau bacanya panjang. Yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa atiqullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu mengandung artinya luar biasa. Udah tahu artinya, bacanya panjang. Kalau suruh panjangnya Pak Ustaz Madinah sabis atau Watuha. Karena apa? Supaya kita 1 huruf ada itu di dalam sholat 100 sebagai kebaikan. Itu baca Quran di dalam sholat. Ada hati saya katakan itu. Kalau hanya biasa 10 kebaikan. Ada yang mengatakan kita membaca Al-Quran butuh baca di luar sholat butuh akan diberikan pahala 25 kebaikan. Barang siapa membaca Al-Quran hakim tidak butuh di luar sholat akan diberikan pahala 10 kebaikan. Luar biasa. Istimewa untuk umat Rasulullah SAW. Ini setiap rakaat akan dibangunkan oleh Allah. Dibangun besok di yaumul kiamat. Suatu bangunan yang luar biasa seperti bangunan kereta emas berupa emas, bangunan surga, poin apa, pasir apa ada itu di surga akan dibangun besok di surga oleh Allah Subhanahu. Ini untuk umat Rasulullah SAW. Selain itu nggak ada. Ini yang kedua. Fadilah ketiga, waman barro walidayhi fi Ramadan yanalu nadrullah bi rahmah. Wa anna kafirun fil jannah. Yang ketiga, fadilah di dalam suci Ramadan ini barang siapa prioritas ini fadilah berbakti kepada kedua orang tua yang baik terhadap orang tua. Ya Allah, Allah akan memandang beliau. Sudah dengar Pak Ustaz, dia dikirim doa. Usul ila rohi Zaid bin Zaid Al-Fatihah diterima. Jangan ragu-ragu mengirim doa. Jangan guna pedoman enggak akan sampai para ulama mengatakan banyak. Kita udah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Ghafirlahu wa'abu wa'afihi wa'an. Ya Allah ya kami ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Kasihnya orang tua kami itu udah doa. Rasulullah ajarkan. Apalagi berucap Fatihah. Masya Allah. Umur kita Fatihah. Ini jangan malas berdoa. Kalau kita sering berdoa, insya Allah akan didoakan besok. Kalau kita sudah tidak ada. Kita berbaik kepada orang tua, akan Allah akan memandang
sayang kepada kita, apa yang akan kita kasih kalau Allah sudah berikan kasih sayang? Dan akan dibangun oleh Allah Subhanahu besok dimasukkan surga, tinggal pilih surga mana aja, tinggal pilih. Kadang-kadang hadirin anak-anak sekarang kadang-kadang beda. Temen orang tua kadang-kadang bawel, disuruh gak mau. Kadang-kadang kita merenungkan coba sebagai bapak, anak sudah berbakti kepada ibu, tapi bapak kadang-kadang kita merasa bapak itu akan tersingkirkan. Padahal setiap hari bapak yang nyari duit sama bapak, yang mencukupi sekolah, kebutuhan anaknya bapak, jungkir balik siang buat malam-malam buat siang, tapi nggak perhatian untuk anak. Kadang-kadang bader, suruh sholat gak mau, suruh ngaji gak mau. Perjuangan bapak luar biasa. Para hadirin, kita renungkan coba, semua kehidupan, harta, benda, pikiran, tenaga itu untuk anak. Buat siapa lagi? Tapi kadang-kadang anak itu tidak mengerti perjuangannya bapak. Sampai didoa buat anaknya, Allah, anak saya mudah-mudahan diberikan anak yang sehat walafiat, yang cerdas, yang pintar, yang berhasil, yang sukses. Saya taruhkan siang malam buat anak. Perjuangannya bapak gak ada harganya. Doa di sekitarnya bawel, disuruh aja gak mau. Jangan salahkan perjuangan bapak itu banyak banget nih kehidupan untuk kesuksesan anak. Tapi kadang anak-anak badung, bawel, apalagi yang gak mau sholat, masya Allah. Saya bilang kalau sudah kayak gitu disuruh sholat udah gak apa-apa, itu namanya melempar batu. Anak tiap hari berdoa, orang tua berdoa, ya Allah, Rabbi firli wali Allah waj'alna min awaladina, ya Allah, jadikan banyak anak-anak kita min awaladina, ya Allah. Rabbi habibna sholihin, ya Allah, jadikan anak yang soleh dan solehah. Tapi apa yang terjadi? Ini perjuangan bapak para hadirin. Kita merasa sudah banting tulang, tapi anak-anak kadang lupa sama bapak. Naudzubillah, merasa enggak? Perjuangan bapak luar biasa, yang bisa menghidupkan, mendidik, membesarkan, bahkan pun kewajiban sebagai orang tua sudah kasih nama, dikasih ilmu, dididik, bahkan di sekolahin sampai lulus sekolah, dinikahin. Itu kadang-kadang durhaka kepada orang tua. Nah, mari kita bersama-sama untuk anak kita juga, kita sebagai anak masih punya orang tua, baik yang meninggal maupun yang masih hidup. Kita berbaik kepada Allah Subhanahu supaya kita dilihat, dipandang oleh Allah SWT dalam pandangan kasih sayang, dan akan dibangunkan di surga oleh Allah Subhanahu. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat fadilahnya, wa ma minal imro'ati tamlubu ridho zawjika min ramadana illa walaga sawabu Maryam wa Asiyah. Untuk yang keempat Allah, ini bagi ibu dan perempuan. Bagi siapa perempuan, istri yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho zawjah. Cuma kewajiban sebagai istri adalah nurut. Memang kewajiban bapak adalah semuanya ditanggung oleh bapak, tapi bapak punya kewajiban menyuruh istri. Kalau istri tidak nurut berarti durhaka. Mencari ridho zaujika, ridho zaujika adalah ridho Allah. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Cari ridhonya untuk suami. Di dalam ucapan Ramadan Ta'ala, insya Allah kalau suami istrinya solehah, pokoknya nurut sama suami, apa yang dikatakan oleh suami demi kebaikan, insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala seperti pahalanya Siti Maryam dan Siti Aisyah. Amin Allahumma. Nurut.
mencari ridho Allah, terutama adalah yang jauh. Kadang-kadang beda pendapat. Giliran dandan manis menor buat orang lain, giliran di rumah coba cantik, giliran mau tidur bau apa? Itu udah sedikit tidak menyenangkan suami. Giliran kopi malah dikasih air putih. Kalau kepengen benar-benar pahala seperti pahalanya Siti Maryam yang luar biasa, tidak ada dosanya Siti Maryam. Masya Allah, tidak pernah maksiat sedikit pun. Sampai malaikat dulu malaikat coba kasih ujian yang pertama buat Nabi, dikasih turunan, disemprot oleh malaikat dari Habib. Apa yang terjadi? Dicaci maki oleh masyarakat, dicaci maki orang Quraisy dan kafir, bahkan umat Islam mencaci maki kepada Siti Maryam. Karena coba kalau zaman sekarang hamil tidak ada bapaknya, coba jadi apa? Zaman sekarang, tapi zaman Nabi udah hamil punya anak namanya Nabi Isa, tidak punya bapak. Dan kanjeng Nabi ada juga tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jangan hamil. Tapi kalau sekarang beda. Mau bilang dari ada anak hamil. Terus kira-kira pikiran kita gimana? Hadirin, ya pasti pikirannya diganti. Dari mana ini? Hamil dari mana? Karena ini menguji kesolehan yang luar biasa, tidak pernah disentuh sama anaknya, bukan mungkin itu pahala luar biasa. Yang seperti itu kalau kita punya istri yang pekti kepada suami, mencari ridho suami, ya mudah-mudahan di bulan suci Ramadan jangan banyak bawel. Kasarannya yang buat dapur aja ya seadanya, adanya teror. Ya mungkin karena belum sebelum datang, gajian belum tahun bulan, ya seadanya 50.000 ya cukup buat keluar. Kadang-kadang kalau nggak mikirin bakti kepada suami, ya bawel. Coba ini buat apa datang duit. Tahu-taunya buat jalan. Namun bilangin, nah untuk bulan suci Ramadan ini sebagai wanita harus mencari ridho suami supaya ridho Allah. Ilahi adalah suri atau kepada ya Allah. Mungkin aku mohon kepada Allah ridho Allah. Ilahi adalah maksudnya aku masuk ya Allah itu yang mencari. Hadirin dirahmati Allah SWT, ini untuk perempuan supaya mendapat pahala untuk ganjaran dari Allah SWT seperti ganjarannya Siti Maryam dan Siti Aminah. Mudah-mudahan istri kita diberikan solehah yang selalu senantiasa berbakti kepada suami, omongannya baik, tutur katanya baik, tingkah lakunya baik, ibadahnya cermin, terutama tidak bawel yang mudah cuci Ramadan bawel mulu kamu bilamin, dan bukannya puasa dan pahala malah dapat sisa dosa besar. Hadirin yang Allah SWT, ini yang kita maksud adalah kita prioritas untuk mencari doa Allah SWT, termasuk ridhonya zauji supaya mendapat pahala yang luar biasa. Untuk yang kelima, wa ma qada hajati akhiril muslimin fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Sampai selesai. Ini yang kelima adalah fadilah luar biasa di bulan suci Ramadan. Jangan lewatkan kalau ada pengajian, ada tadarus Al-Quran tarawih, jangan lewatkan. Apapun adanya, masjid ini adalah masjid kita. Siapa yang mau meramaikan, mengingatkan, kalau buat kita, betul ya? Mentang-mentang bisa cepat, Ustaz Gobel kalau terangkat cepat datang, betul ya? Lari ke sana, masjidnya ditinggal. Apapun adanya di sini, mau pelan, mau cepat, tetap prioritas. Kalau bukan kita yang isi, kalau bukan kita yang tadarus, kalau bukan kita yang ngaji, kalau bukan kita yang jamaah, siapa lagi?
yang bangun kita, yang melatih kita, yang ibadah kita. Mudah-mudahan besok masuk surga kita. Nah ini termasuk tambahan. Waktu itu hajat yang termasuk hajat. Ada yang butuh, termasuk saudara-saudara kita orang muslim ibadah bulan Ramadan. Kalau memang kita banyak butuh, contohnya kegiatan masjid, maaf. Ini saya rasakan luar biasa. Ngaji pakai duit, takzir pakai duit, HP pakai duit, apa-apa pakai duit. Alhamdulillah. Saya sendiri kadang-kadang tidak pernah membantu, tapi dalam hati ini yang membantu, kadang-kadang menangis. Kegiatan masjid ini, alhamdulillah, banyak yang masjid. Saya katakan masjid taklim di mana-mana banyak masjid, uang kas 100 juta, uang kas 100 juta. Alhamdulillah, jadinya para jamaah tapi nggak dipakai. Besok siapa lagi 100 juta lagi, itu masih utuh baik. Nah kalau kita mau sedekah, mau jadi mana nih, bukan menyinggung yang lain. Aku mengatakan adilahnya. Kalau kita jadikan kan mungkin cara kita nanam kepengen hasilnya. Banyak, mohon maaf nih, bukan kritik. Sependapat saya, kalau memang itu cepat-cepat dipakai supaya bergerak, supaya jalan. Seperti masjid ini saya nggak bohong, apa duit apa, tapi tidak ada mengeluarkan untuk kegiatan masjid kalau nggak mau 100 juta, 200 juta uang pas, besok 200 juta bahkan pun nambah, tapi nggak pernah dipakai. Kira-kira kita mau jaga mikirnya, saya sudah jaga tapi nggak pernah dipakai, kapan dapat pahalanya? Betul nggak? Nah, di sini pembangunan sini alhamdulillah, walaupun kasnya sedikit tapi berjalan. Artinya jariah kita, begitu kita sedekah dan jariah langsung dipakai. Berarti kalau kita ngasih langsung dapat pahala. Amin ulama. Nah kalau nggak dipakai-pakai itu duit kapan dapat pahalanya? Bahkan pemikir orang yang berpikir dapat jariah kok nggak dipakai-pakai, aku nggak dapat pahala. Kalau dipakai sampai mati pun akan jalan. Kalau masjid ini masih dipakai. Tapi alhamdulillah saya lihat, alhamdulillah ini pertahankan untuk kegiatan DKM itu seperti ini. Saya sanggup jariahnya alhamdulillah kompak, sedekahnya keren, ibadahnya maju, walaupun nggak ada uang kas tetap jalan. Jadi malah seperti ini itu yang bikin orang berharu. Wah cepat-cepat. Kalau aku jariah sedekah pasti akan dipakai dapat pahala. Kalau nggak dipakai-pakai kapan dapat pahalanya? Mohon maaf kecil. Itu ada, bukan di sini, bukan. Aku nggak berkata masjid. Kira-kira kalau kita DKM seperti itu masjidnya harum. Jadi orang yang senang sedekah pasti dapat pahala, langsung dapat pahala. Kalau nggak dipakai dapat pahala, kapan malah jadi mati? Hadirin Allah SWT yang memberikan hajat, mencukupi hajat, lalu menolong hajat saudara-saudara. Seperti masjid ini membutuhkan sesuatu, ayo cepat-cepat kita berbondong-bondong supaya kita berjalan. Tanpa itu tidak berjalan. Suatu sahabat zaman dulu mengatakan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Itu semua ada premannya, ada kiainya, ada tamunya, ada daerahnya, ada jamaahnya ada. Kalau masjid ini nggak ada preman, walaupun dipaksa sempurna, kalau nggak ada preman jangan dulu, nggak akan jadi masjid. Aku seikhlasnya adalah bangun masjid seikhlasnya aja, nggak keliling cuma 500, 1000, 2000, kapan jadinya? Itu udah diajarkan Kanjeng Nabi pun dulu gitu. Si A, si bagian nyari duit supaya cepet, tidak ada preman takut. Udah segini, walaupun awal-awal jaga ikhlas, begitu udah jadi ikhlas. Ini pahala yang terpaksa, tapi jadi pahala, jadi baik. Dipaksa supaya cepat-cepat 1 bulan masjid ini jadi cari memang buat tarik dana. Kalau dananya kumpul, pasti masjid cepat jadi seperti itu.
luar kita, tarik di pinggir jalan, di ngomong, ngasih nggak ngomong, itu orang Islam, bengok-bengok di tengah jalan kita dalam ke masjid, mau balik masjid, kita udah di dalam jalan, ngomong tanya apa ngasih nggak ngomong ini yang paling jelek, kalau ngasih juga 100 juta nggak apa-apa, ngasih jauh. Nah ini hajat kita, alhamdulillah, pertama taklim masjid buat kita supaya jari-jariah. Kedua, kita kasihlah anak-anak yatim piatu yang membutuhkan kita, dan kasihlah anak yatim piatu dan orang-orang miskin dan fakir, terutama kayak orang-orang amin. Orang amin itu udah terpaksa. Coba renungkan kalau kita ngamen nganu enggak, udah anu dicaci maki, gak ada duit. Nah kalau kita benar-benar suci Ramadan ini prioritas ada orang amin, ada orang miskin kan. Rezeki kita masih banyak, masih ada yang lain di luar sana. Nah itu orang termasuk orang terbulan, orang fakir mesin kasih. Mudah-mudahan lingkungan sini selalu orang yang ada di sana, senantiasa tidak menolak hatinya, tidak jelek, tetap kita mau berbau, mau berbagi kepada orang lain. Nah ini yang dikatakan. Mudah-mudahan kita memberikan hajat-hajat umat Islam yang kekurangan, fakir dan miskin, anak yatim, dan pembangunan-pembangunan. Qadallahu lahu al-hajatin akan diberikan, diterima, dibalas oleh Allah Ta'ala 100 hajatnya. Amin Allahumma. Bapak setelah sedekah sekali Allah Ta'ala kepada Allah, mudah-mudahan jadi kita sedekah kita apa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Itu yang tahu adalah Allah hajat kita ya Allah. Mudah-mudahan kita di dalam bulan puasa ini kita siapa yang mulu rezeki banyak rezekinya, nikmat rezekinya, usaha dilancarkan sampai benar-benar amin. Ya siapa tahu dia amin oleh malaikat, kita tertahan. Amin. Jangan salah cuma gitu. Ya Allah, kita sedikit sedekahnya, setelah dikasih ya Allah, didoain dalam hati, nggak mau ucapkan ya Allah. Mudah-mudahan Allah yang memberikan kepada saya diberikan panjang umur seterusnya. Nyatanya alhamdulillah yang tadi penyakit, tadinya mungkin penyakit ditolak oleh Allah Ta'ala karena memberikan sedekah. As-sadaqatu lidafil sedekah itu bisa mentakbir. Siapa tahu banyak sedekah, banyak jari akan diberikan sehat. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan hajat diterima Allah Ta'ala. Besok di yaumul qiyamah kita melihat keberkahan dan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Dan demikian untuk 5 hal yang kita sampaikan, fadilah-fadilah di bulan suci Ramadan, terutama dalam kita menghadiri tempat pengajian di bulan Ramadan, dan kita sholat berjamaah dan berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan kita apa yang kita niatkan di bulan suci Ramadan senantiasa Allah akan menggantikan yang berlipat ganda yang lebih baik, dan mudah-mudahan diberi pahala dan hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besok di kiamat akan diberikan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama untuk mengakhiri pengajian pada kesempatan pagi ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ilahi akan sujud rahmat ini yang tidak Muhammad wa biqul bi wa binamsika wa ya rabbul alamin. Allah syahidina Allah sayyidina Allah qadirina Allah nabiina Allahumma Allahumma inna a'udzu bika bi kalimatil tamati min al-absari wa min ghayril bari bi nafsi wa qalbi wa la qulubi wa muruki wa qidami subhanaka inna qadahu amrun ayyul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahumma inna as'aluka bihaqqi ma qultuhu min hadhihi kalimat ya Allah. Iktihaba ya Allah fi dunya wa dunya wal wasahina wa bublana wa najana wa ibadika ajmain. Bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kesehatan walafiat, berikan kesehatan, keberkahan, lancarnya usaha, banyak rezekinya, berikan rezekinya supaya kita bisa pergi ke Makkah dan Madinah ya Allah. Jauhkan ya Allah dari segala penyakit, dari segala musibah ya Allah. Kabulkan doa kita ya Allah, jadikan keluarga saling Muhammad bahwa anak yang surga ya Allah ya Tuhan kepada ya Allah. Berkah hidup kami ya Allah, terimalah amal ibadah kami, amal ibadah puasa, ibadah jamaah, ibadah salat tarawih, ibadah tadarus Al-Qur'an, ibadah menuntut ilmu ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan hidupnya, dibangun di surga dengan bangunannya
baik. Ya Allah, yang kami kepadamu ya Allah. Jadikan orang yang ikhlas selalu sedekah kepada Allah ya Allah. Berjaya ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan menjadi amal jariah, menjadi simpulan besok yaumul qiyamah. Ya Allah, yang kami kepadamu asal bihamdika kalimatnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa bihamdika bismillahirrahmanirrahim wa qad yas'alu wa sallallahu wa sallam amin siko alimi manillah sallallahu Allah la ilaha illa anta wa yusiru wa yusiru wa du'ani ibadaka innaka ta'tika bi ghafari ya Allah ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.